in association with. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Ruli Kurniawan menemani Anda dalam CNN Indonesia Forum Ekonomi Syariah yang kali ini mengangkat tema menjaga kehalalan praktik lembaga keuangan di Indonesia. Namun sebelum kita membahas lebih jauh topik ini, kita lihat terlebih dahulu bagaimana perkembangan industri syariah di Indonesia. Industri keuangan syariah Indonesia mencatatkan kinerja positif sepanjang tahun 2025. Meski dihadapkan pada dinamika geopolitik global dan ketidakpastian ekonomi dunia. Otoritas Jasa Keuangan mengungkapkan, total aset industri keuangan syariah nasional mencapai 3.131 triliun rupiah pada 2025 atau tumbuh 8,61% secara tahunan. Di tingkat global, Indonesia bahkan menempati peringkat ketiga dalam Global Islamic Economy Indicator, menegaskan posisinya sebagai salah satu kekuatan utama dalam industri halal dunia. Capaian ini memperlihatkan bahwa ekonomi syariah telah berkembang menjadi pilar penting dalam sistem ekonomi nasional, bukan sekedar alternatif, melainkan arus utama yang terus tumbuh seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap sistem keuangan yang adil dan berkelanjutan. Namun di balik potensi tersebut terdapat peluang besar yang masih belum tergarap optimal. Kesenjangan antara kapasitas industri dan tingkat literasi masyarakat yang ada di bawah 30% dengan inklusi 13 hingga 15% menunjukkan adanya ruang ekspansi yang sangat luas. Disinilah pentingnya menjaga kehalalan praktik lembaga keuangan syariah di Indonesia, karena kepercayaan publik menjadi fondasi utama dalam memperluas adopsi. Dengan peningkatan digitalisasi dan inovasi produk keuangan, menjaga keabsahan akad, transparansi pengelolaan dana, serta integritas operasional menjadi kunci untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi syariah tetap selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Tantangan ke depan tidak hanya terletak pada peningkatan skala industri, tetapi juga pada kemampuan menjaga keseimbangan antara inovasi dan kepatuhan syariah. Transformasi digital menuntut pengawasan yang lebih adaptif dan real-time, sedangkan harmonisasi antara fatwa, regulasi, dan praktik industri menjadi krusial untuk menjaga konsistensi sistem. Industri keuangan syariah Indonesia terus tumbuh dengan aset mencapai ribuan triliun rupiah. Namun di balik pertumbuhan tersebut, muncul pertanyaan yang mendasar. Sejauh mana praktiknya telah mencerminkan prinsip syariah secara utuh? Dan mengingat pula pangsa pasarnya juga masih terbatas dibandingkan besarnya populasi muslim di tanah air. Lalu apa yang perlu diperkuat dan bagaimana menjaga kehalalan lembaga keuangan? Kita akan membahasnya lebih dalam mengenai tema diskusi hari ini, menjaga kehalalan praktek lembaga keuangan di Indonesia. Dan untuk membahasnya saya sudah bersama dengan para narasumber yang luar biasa. Saya akan menyapa terlebih dahulu yang pertama, Direktur Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Bapak Sultan Emir Hidayat. Terima kasih Pak Emir, thank you so much sudah hadir. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sehat-sehat. Alhamdulillah Pak, Alhamdulillah. Dan berikutnya di sebelah Pak Emir sudah hadir juga Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, Bapak Dadang Mulyawan. Terima kasih Pak Dadang. Assalamualaikum Pak. Dan juga sudah hadir di tengah kita Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan UMKM dan Keuangan Syariah Otoritas Jasa Keuangan OJK Ibu Ayah Handayani K. Bu Yani, Bu Ani, terima kasih banyak. Kompak. Tetap semangat semuanya nih ya. Oke, dan berikut yang terakhir sudah hadir juga di tengah kita Wakil Ketua Dewan Syariah Nasional Bapak Kiai Haji Solahuddin Al-Ayyub. Terima kasih Pak Solahuddin sudah hadir di sini. Dan juga saya menyapa teman-teman sudah hadir di studio 2 CNN Indonesia. Dan terima kasih banyak sudah hadir di sini. Dan kami akan tunggu pertanyaan juga komentar teman-teman yang ada di sini semuanya kepada keempat narasumber kita nanti. Baik, kita langsung saja untuk mendengarkan terkait dengan seperti apa sebenarnya Pak Emir, Pak Dadang, Bu Ani dan juga Pak Solahuddin melihat perkembangan dari lembaga keuangan Indonesia saat ini, lembaga keuangan syariah terutama Indonesia saat ini gitu. Apa yang harus diperkuat, apa yang masih menjadi pertimbangan besar di sana, kenapa belum sebegitu masifnya
menjadi salah satu panutan di Indonesia dan apa yang harus menjadi tolak ukur di sana? Silakan saya Pak Emir terlebih dahulu. Ya. Tadi kita perlu syukuri ya, disampaikan juga bahwa alhamdulillah perkembangan dari keuangan syariah secara umum, baik perbankan dan lain cukup masif. Nah ini suatu hal yang perlu kita syukuri, namun tidak ada suatu hal yang tidak bisa diperbaiki. Kalau ada satu ruangan yang selalu terbuka itu adalah room for improvement. Nah itu selalu yang kita harus highlight ya. Dan saya yakin insya Allah kedepannya itu pertama, tingkat literasi. Literasi itu alhamdulillah sudah membaik, tapi terakhir data dari OJK itu untuk literasi keuangan syariah 43%. 43%. Kalau ekonomi dan keuangan syariah yang lebih besar ekonomi syariahnya, BI itu baru ngeluarin kemarin ya Pak Danang ya, di KEXI itu sudah 50,18%. Nah, tapi sayangnya dari literasi yang 43 itu inklusinya masih sekitar 13%. Berarti kan di sini masih ada gap antara literasi dan juga inklusi. Maka di sini perlu kita perluas aksesnya, salah satunya melalui digitalisasi. Kemudian juga masih kurangnya integrasi antara keuangan syariah dengan industri halal. Padahal sebenarnya itu suatu ekosistem yang terintegrasi. Yang namanya industri halal itu dibiayainya harusnya pakai keuangan syariah. Yang namanya keuangan syariah hanya bisa membiayai yang halal-halal. Nah mungkin tadi itu yang perlu kita eratkan kembali. Tadi Pak Kiai Ma'ruf sangat baik. Ini kita masuk ke fase kedua, bagaimana mensyariahkan ekonomi masyarakat. Sehingga nanti integrasi itu akan tercapai, literasi semakin membaik, inklusinya mungkin semakin membaik. Harapan kita sama-sama seperti itu ya. Saya langsung sudah disampaikan oleh Pak Emir bahwa ada gap yang sangat jelas di sana gitu terkait dengan literasi dan juga inklusi. Saya langsung ke Bank Indonesia dengan Pak Dadang. Pak Dadang, literasi Bank Indonesia terkait dengan ekonomi syariah mencapai 50,8% ya Pak ya gitu. Dan sejauh ini parameter yang akhirnya keluar angka lebih dari 50% tersebut seperti apa dan bagaimana BI memandang saat ini dengan adanya ekonomi syariah di Indonesia? Baik. Pertama kita sebelum memberikan analisis ya, kemana kita mau bergerak. Nomor satu kita harus paham di mana kita sekarang. Jadi pertama adalah positioning. Ekonomi dan keuangan syariah. Positioningnya mau seperti apa, kemudian where are we now. Nomor satu, kita ingin ekonomi syariah ke depan itu envision menjadi another formidable pillar, pilar yang kuat penyokong pembangunan ekonomi nasional. Kembali lagi, seperti sistem keuangan yang lain, bahwa dia harus sehat, efisien, dan juga halal tadi, jadi ada halal, ada toyib. Toyib apa? Untuk dianya sendiri stable, memproteksi kepentingan investor. Kemudian satu hal yang lain, sejalan juga dengan inisiatif-inisiatif nasional dan global. Sehingga kembali lagi kalau dibilang apakah ini arus baru, ini sebenarnya arus penguat yang luar biasa. Kenapa? Karena basisnya etik. Jadi ini adalah kenapa disebut another formidable pillar. Jadi kembali lagi lebih baik punya satu stick atau dua stick. Lebih baik kita punya dua stick yang kuat. Di mana basis etik ini bukan hanya terdiri dari sektor komersial, tapi juga ada sektor sosial yang dia hand in hand memperkuat struktur keuangan, terus kemudian gabung tadi seperti kata Pak Emir, menjadi link and match dengan sektor produksinya. Itu yang akan kita tuju dan kemudian nanti mungkin secara lebih mendalam saya akan sampaikan apa-apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai otoritas moneter, ya. Kemudian makroprudensial, bagaimana caranya membuat memang industri itu secara fakta stable. Kita harus melakukan langkah-langkah mulai dari konsepsi, moneter, makroprudensial, instrumen. Terus kemudian ada juga hal-hal yang nanti akan saya sampaikan di luar itu semua. Bank Indonesia itu sangat mendukung program pemerintah untuk pemerataan, penguatan industri. Jadi dengan asas cita ini sangat sekali, termasuk juga yang disampaikan oleh Pak Gubernur, dukung pemerintah
dengan di dalam koridor prudensial yang juga berbasis etik. Dan terakhir, ekonomi syariah itu juga bukan hanya penguat ekonomi, tapi juga sebagai sarana edukasi. Bagaimana kita mentransform preferensi masyarakat Indonesia menjadi bangsa yang maju, bangsa yang mencintai kebaikan, care terhadap sesama, tapi instrumennya juga mendukung, sehingga ini menjadi suatu ekosistem yang komprehensif, sehingga bank syariah menjadi salah satu bagian dari lembaga-lembaga keuangan syariah yang lain, hand in hand, juga menyatu dengan kebijakan di fiskal, moneter, untuk mendorong pembangunan ekonomi Indonesia yang robust, dan juga memiliki suatu daya dorong yang kuat. Oke, menarik sekali ya. Bagaimana kita menciptakan ekonomi Indonesia yang lebih robust dengan adanya 2 pilar ya, coba untuk diperkuat di sana. Saya langsung ke Bu Ani. Bu Ani, peran OJK besar. Bagaimana mengintegrasikan Ibu semua lembaga keuangan berbasis syariah bisa benar-benar terintegrasi dengan industri syariah sendiri. Dari OJK sendiri, tadi kan disampaikan literasi keuangan syariah itu 43% ya Bu ya. Gitu. Nah sejauh ini parameternya seperti apa, saya tanyakan kembali ke Bu Ani, dan bagaimana sebenarnya upaya OJK, mungkin sedikit saja Bu disampaikan, mengintegrate itu semua supaya benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat secara awam bahwa oke, kita bisa menuju ke arah sini. Ya, baik, terima kasih. Jadi memang sesuai dengan survei yang telah dilakukan, kita melihat bahwa masyarakat Indonesia itu sebagian besar 43% ya, mereka telah memahami bagaimana ekonomi syariah, terutama juga lembaga keuangan syariah seperti itu. Tetapi memang kenapa nih cuma 13% gitu ya? Berarti dalam pelaksanaan literasi itu kita sudah cukup menyampaikan kepada masyarakat keberadaan mengenai lembaga keuangan syariah ini di Indonesia dan bagaimana produk-produk keuangan syariah yang telah tersedia. Gitu. Nah, namun demikian mungkin yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana lembaga keuangan ini bisa mendukung proses ekonomi. Kita masih melihat bahwa memang porsi dari perbankan syariah yang merupakan komponen utama dari ekonomi syariah ini masih belum terlalu besar ya, masih sekitar 10-15% seperti itu. Nah untuk itu mungkin masih terdapat ruang yang cukup besar bagi kita untuk mengembangkan lembaga keuangan syariah. Saat ini memang perbankan syariah kita sudah memiliki satu bank yang cukup besar ya, yang kita bisa melayani hampir seluruh, tapi tentunya tidak cukup gitu. Nah, perlu ada dukungan dari perbankan syariah yang lainnya, dan tentunya juga perlu didukung dengan infrastruktur dari keuangan syariah lainnya. Kita harus memiliki juga industri asuransi syariah yang memadai ya untuk mendukung pelaksanaan proses dari perbankan syariah seperti itu, penjaminan syariah seperti itu. Nah, oleh karena itu kalau kita melihat bahwa bagaimana mengintegrasikan, nah kami di OJK ini kami juga sudah melihat harus ada integrasi terkait dengan kebijakan dan peraturan bagi lembaga keuangan syariah. Jadi tidak lagi bisa dipisahkan perbankan syariah dengan industri keuangan non-bank syariah, dengan pasar modal syariah. Itu harus terintegrasi. Nah, untuk itu kami ada departemen yang menangani sekarang keuangan syariah untuk mengintegrasikan supaya kebijakan-kebijakan, ketentuan-ketentuan yang ada itu bisa selaras. Dan tentunya kami juga berkoordinasi juga dengan otoritas yang lainnya, Bank Indonesia, ya, Kementerian Keuangan, KS, ya, DSN tentunya ya, kami memiliki komite KPKS, Komite Pengembangan Keuangan Syariah. Nah, itulah di situ kami bisa membahas semua terkait dengan bagaimana kebijakan dan produk-produk syariah di keuangan syariah yang jadi sebelum itu dikeluarkan itu juga kita bisa tetapkan, dan apa yang memang masih memerlukan fatwa dari DSN pun kita juga bisa bahas di sana. Jadi maksud kami koordinasi, kolaborasi itu memang suatu hal yang utama, dan kita berharap itu dapat mendukung pengembangan ke depannya. Mungkin demikian, Pak. Ada integrasi yang coba dikejar di sana, lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan non syariah. Pasti ada mix and match-nya tuh sebenarnya di sana. Tapi kita akan bahas sama-sama, Bu Ani seperti apa. Tapi saya akan ke Pak Kiai terlebih dahulu, Pak Kiai. Kalau melihat dari kondisi yang disampaikan oleh Pak Emir, Pak Dadang, dan juga Bu Ani, dari Dewan Syariah Nasional sendiri melihatnya seperti apa? Apakah memang
disampaikan tadi kan literasi sudah bagus itu Pak, tapi inklusinya masih sangat rendah gitu. Terlebih lagi juga lembaga keuangan syariah itu juga porsinya juga sangat sedikit. Sebenarnya dari Dewan Syariah Nasional bagaimana melihat hal ini semua? Ya, jadi kita memang perlu mendudukkan bersama ya bahwa industri ekonomi dan keuangan syariah itu setidaknya dia harus tunduk pada dua hal. Pertama pada prinsip-prinsip bisnisnya, gitu. Yang kedua adalah prinsip-prinsip syariahnya. Setidaknya dua hal itu. Sebuah lembaga keuangan atau lembaga ekonomi syariah tanpa memperhatikan dua-duanya ini, dia tidak akan bisa disebut sebagai lembaga keuangan yang bagus lah, kurang lebih seperti itu. Nah, dari kami di Majelis Ulama Indonesia khususnya di DSN itu kita terus mendorong bahwa ekonomi syariah ini sebenarnya itu ujungnya itu adalah apa namanya, terciptanya kesejahteraan bersama. Aset ini tidak hanya berputar di kelompok-kelompok tertentu, tapi dia itu bisa terdistribusikan ke apa namanya, seluas mungkin komponen masyarakat. Yang itu disebutkan di dalam Al-Qur'an itu kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Supaya aset kekayaan, kesejahteraan itu bukan hanya dinikmati oleh kelompok tertentu saja. Nah, semua terkait dengan masalah prinsip-prinsip syariah kemudian terkait yang kemudian diturunkan dalam bentuk fatwa dan kemudian akan menjadi acuan di dalam industri dan acuan bagi otoritas untuk membuat membuat aturan pengaturannya, itu semuanya diarahkan menuju itu. Begitu. Nah, memang sekarang kita sedang dituntut untuk melangkah lebih kuat, melompat lebih kuat. Nah, tadi disebutkan sebelumnya di sesi sebelumnya oleh Pak Kiai Ma'ruf bahwa tahap kita mengenalkan ekonomi syariah selama 25 tahun ini relatif sudah cukup berhasil. On the right track. Ya, karena di awal 90-an itu ketika awal-awal terkait dengan lembaga keuangan syariah pertama kali digulirkan, itu orang masih pesimis. Apakah keuangan syariah ataupun ekonomi syariah secara umum ini akan bisa berjalan di Indonesia? Nah, itu tantangan pertamanya bagi kami di Majelis Ulama Indonesia saat itu, kami bagian dari komponen masyarakat yang mendorongkan itu adalah mengenalkan kepada masyarakat. Ekonomi syariah itu seperti apa? Yang terkait dengan makanan minuman itu seperti apa? Kemudian nanti obat-obatan itu seperti apa? Kemudian nanti kosmetika itu seperti apa? Yang terkait dengan masalah keuangan, baik perbankan, asuransi, pasar modal, dan yang lain itu seperti apa? Gitu. Nah, tentu saja ini pekerjaan yang cukup melelahkan, cukup berat, tapi kita bisa melihat sampai 25 tahun sampai saat ini, kita sekarang hasil dari yang dilakukan oleh OJK dan Bank Indonesia sudah bisa mengukur terkait dengan ekonomi syariah 50 sekian persen literasinya, artinya orang udah mulai paham, udah mulai mengerti gitu. Yang berikutnya yang untuk khusus keuangan 40 sekian persen, 43% literasinya, begitu. Itu seperti itu. Kita juga bisa melihat misalnya sekarang dari sisi aturan-aturan yang ada. Ketika di awal tahun 90 kita tidak mempunyai bayangan bahwa nanti negara kita ini mempunyai aturan yang mengatur terkait dengan ekonomi dan keuangan syariah, gitu. Karena saat itu jangankan untuk itu kita membicarakan itu di muka umum, di publik saja itu masih merupakan sesuatu yang tidak lazim, begitu ya. Tapi kita melihat bahwa sistem perundangan yang ada di Indonesia itu kan mengakomodasi, gitu ya, sistem keyakinan yang ada di masyarakat. Masyarakat ini sebagian besarnya adalah masyarakat Muslim. Masyarakat Muslim tentu dia mempunyai keyakinan dalam ajaran agamanya. Ajaran agama di Islam itu bukan hanya mengatur tentang ibadah saja, bukan hanya mengatur terkait dengan akidah saja, tidak hanya terkait dengan akhlak saja, tapi juga terkait dengan muamalah. Muamalah itu kaitannya adalah terkait dengan ekonomi. Nah, itu yang kemudian kita mengembalikan awareness dari masyarakat, pemahaman dari masyarakat
bahwa ajaran agama ini sebenarnya sudah memberikan tool kepada umat manusia, khususnya umat Islam, untuk ketika dia itu melakukan kehidupan ekonomi itu akan diarahkan supaya dia itu ada kesejahteraan bersama, kurang lebih seperti itu. Nah, oleh karena itu itulah kemudian 25 tahun pertama untuk pengenalan itu sudah cukup baik. Nah, tadi yang kemudian PR-nya sebagaimana yang disampaikan oleh teman-teman tadi, ke depan ini bagaimana supaya kita ini bisa menjadi bisa lompat lebih kuat lagi terkait dengan market share ekonomi dan keuangan syariah ke depan. Baik, menarik sekali. Tadi disampaikan gitu kan, 25 tahun sudah berjalan edukasi literasi terkait dengan keuangan syariah. Mungkin sedikit saja Pak untuk kita memberikan literasi awal lagi gitu kepada para pemirsa, juga mungkin tamu hadirin hadir di sini saat ini. Apa sih diferensiasi yang paling mungkin yang paling gampang dikenali misalnya gitu ketika kita mendengarkan kata ekonomi syariah itu apa sebenarnya Pak? Iya. Yang pasti kalau ekonomi syariah itu kan ekonomi yang berasaskan prinsip-prinsip syariah. Tadi juga disampaikan syariah ini kan guidance book kata Pak Kiai Ma'ruf tadi. Kayak ibaratnya syariah itu kan jalan hidup gitu. Jadi kalau kita ngikutin itu ya insya Allah hidup kita aman, barokah, dan keadilan akan muncul, kesejahteraan tadi yang disampaikan oleh Pak Kiai, juga ada Pak Dandan dan Ibu Yani, kemaslahatan secara umum akan terjamin. Jadi jaminan lah. Beruntunglah kita sebagai seorang muslim, kita punya syariah. Jalan hidup yang tidak akan berubah dari awal sampai terakhir, apapun keadaannya. Sejauh ini kan Pak Emir mengatakan bahwa ada ruang-ruang yang masih bisa dibuka gitu untuk improvement di sana gitu. Mungkin satu saja bisa disampaikan, ruang apa yang harusnya bisa dibuka di sana dan improvement apa yang seharusnya mungkin saat ini bisa dilakukan dalam upaya dalam pengembangan pasar keuangan syariah. Yang pertama tadi juga disampaikan oleh Ibu, tapi juga sebelumnya saya apresiasi sekarang dengan ada Departemen Ibu ini luar biasa, ada Departemen Pengaturan dan Pengembangan UMKM dan Keuangan Syariah. Digabungkan itu udah langsung keuangan sama UMKM-nya di link ya Bu ya. Itu kan menuju tadi yang integrasi antara keuangan dan sektor real syariah. Nah, yang kedua tadi juga disampaikan oleh Ibu, memang kalau kita lihat kondisi sekarang ini lembaga keuangan, ada lembaga keuangan yang udah besar, tapi yang di bawah-bawahnya itu kan skalanya masih relatif jauh lebih agak jomplang gitu. Nah, mungkin perlu ada yang di bawahnya itu makin besar juga, penguatan skala, karena size really matters dan juga dia sudah dibuktikan dengan adanya bank yang besar itu bisa cepat berkembang. Nah, ini perlu dihadirkan. Yang kedua tadi yaitu integrasi itu perlu dipastikan ya. Mudah-mudahan dengan adanya satu departemen ini sekarang makin banyak bank itu kan mau mencari industri halal, tapi kadang-kadang nggak tahu mana industri halal yang bankable. Sedangkan yang di UMKM yang halal ingin mencari juga pembiayaan syariah tapi nggak ketemu. Nah, disinilah saya juga apresiasi Bank Indonesia selalu mengadakan bulan pembiayaan syariah. Di situ mematchingkan antara yang pelaku industri dengan ini. Dan alhamdulillah itu setiap tahun ya Pak Dadang ya diadakan, dan alhamdulillah cukup berimpak kepada itu integrasi itu. Integrasinya. Kita tetap bahas masalah integrasi, namun saya ke Pak Dadang terlebih dahulu. Pak Dadang tadi kan dikatakan bahwa keuangan syariah itu diharapkan menjadi another formidable pillar gitu di Indonesia gitu. Jadi dua pilar ekonomi yang berdiri tegak bersamaan itu menjadi penyokong pertumbuhan ekonomi kita secara nasional. Sejauh ini apa yang membuat bahwa ekonomi syariah ini, terutama lembaga keuangan syariah itu belum menjadi pilar yang sama rata gitu Pak dengan pilar ekonomi yang lain? Baik, poin pertama, sistem keuangan syariah itu harus robust. Ketika dia robust, dia harus punya fundamental structure yang kuat. Apa artinya? Dia secara sistemik, dia itu memiliki suatu perangkat untuk prudential practices yang sama kuatnya, bahkan kalau bisa lebih. Nah, apa yang terkait dengan Bank Indonesia? Kembali lagi, apapun namanya, lembaga keuangan itu prone terhadap liquidity shock. Yes.
Itu adalah peran Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia nomor satu dengan blueprint yang sudah diluncurkan mengenai blueprint PUVA, pasar uang dan valuta asing, di mana di dalamnya juga termasuk untuk pasar uang syariah. Nah, kita sering rapat nih dengan Pak Kiai. Jadi instrumen-instrumennya juga syariah compliant. Nah, apa gunanya? Balik lagi, customer experience stock. Kalau customer itu bilang bahwa saya nyimpan di bank syariah tapi deg-degan, mana bisa berkembang. Nah, kita harus memberikan experience bahwa secara struktur, goyangan dari luar kuat, bank syariah lebih bisa bertahan. Pertama dari liquidity. Nah, itu adalah Bank Indonesia memberikan, kita ada konsepnya itu 3P plus I. Produknya, pricingnya, kemudian market participant, dan infrastructure. Ini BI kerja keras memperkuat. Kerjasama dengan OJK, supaya bank syariah itu nyaman. Apapun ada goyangan-goyangan, dia bisa melakukan sebutnya dengan self-resolution. Itu pertama. Yang kedua, perbankan syariah juga merupakan bagian dari macro prudential policy secara nasional. Jadi ketika misalkan pemerintah melihat kita sama-sama sektor ini bagus, sektor ini rem dulu, terus kemudian untuk UMKM-nya kita punya macro prudential policy yang di dalamnya juga ada bank syariah, dan policy ini sangat islami. Sehingga dia melihat secara cross sektor, dia bisa melihat mana yang harus didahulukan. Itu dari sisi monetary dan makroprudensial. Kemudian kita turun. Nah, sistem pembayaran. Sistem pembayaran kita melakukan digitalisasi. Mungkin sudah dengar ya, alhamdulillah. Dengan KRIS kita bisa melakukan suatu percepatan di mana velocity of money dengan teknologi digital ini, termasuk juga dengan syariah, maju lebih cepat. Bahkan saya melihat bersama ekonomi syariah, we are going smarter. Kenapa? Dengan syariah ini justru kita bisa mengidentify. Misalkan nih, suatu saat saya sedang dengan adanya gerakan halal, misalkan ya, saya beli 100 produk. Kalau zaman dulu nggak ketahuan. Tapi ketika dibayar di kasir, cik, jangan beli ini. Berarti kita sedang dilindungi. Itu consumer protection. Jadi kita juga melihat adanya digitalisasi, getting smart. Digitalisasi juga mendukung bahwa syariah ke depan ini ada generation shift. Shifting ke arah inovasi. Anak-anak muda. Jadi kalau syariah ini ingin maju, kita juga harus adjust kepada strategi digital. Ini yang kembali lagi Dewan Gubernur Bank Indonesia hampir tiap minggu ngasih tahu, kita berpikir smart. Terus bagaimana menjadi terbaik di emerging market digital. Nah, syariah juga menjadi bagian ini. Nah, ini teman-teman di Bank Indonesia, kita juga pengen bikin bahkan perlombaan animasi. Gimana kita animasi ini pengen ditemenin juga sama Pak Kiai ini dakwah dengan digital ya. Kalau dulu mungkin pakai tongkat gitu Pak, sekarang pakai 3 menit fragmen. Bagaimana kita melakukan transformasi preference ke arah kebaikan tadi. Karena syariah ini sifatnya rahmatan lil alamin. Ini memberikan kemanfaatan bagi luas, masyarakat luas. Kemudian ada lagi di luar mandat Bank Indonesia. Bank Indonesia juga mendorong. Kalau kita tuh prinsipnya jadi air Pak, air sumber kehidupan ya. Tapi A-nya itu accelerator, I-nya initiator, R-nya regulator. Tadi yang saya omongin pertama regulator, bahwa ini adalah falls under the mandate Bank Sentral. Tapi bisa juga menjadi inisiator, akselerator. Barang-barang Kementerian Keuangan kita bikin yang namanya misalkan instrumen CWLS. Ini kok ke wakaf. Kita melihat bahwa ekonomi ini adalah suatu sistem yang komprehensif. Maka kalau misalkan ini Bu Ahaya Handayani akan suka kalau sektor ini juga maju. Sehingga kita sampai juga mendorong level pesantren Pak. Jadi pesantren itu kita lihat
Ini pesantren ini salah satu garda penjaga nilai-nilai Indonesia ya Pak. Sebagai national heritage kita dijagain oleh mereka. Ya. Nah, kita dari Bank Indonesia juga ikut mendorong Pak. Ikut mendorong dengan cara tadi initiating. Ketika mereka sudah bisa berdiri sendiri, itu akan gerak bareng. Sehingga yang kita dorong itu adalah bagaimana mendorong technological development, capacity building untuk para santri. Karena kita lihat extended family dari pesantren itu puluhan juta Pak. Artinya kalau ini bergerak, bayangkan GDP kita bergerak juga Pak. Kemudian bukan hanya UMKM, kita lihat juga bukan hanya kita hanya concern UMKM aja, pesantren enggak. Konglomerasinya juga kita dorong untuk masuk ke non-traditional market di OIC. Sehingga kembali lagi yang terakhir, value Pak. Tadi literasi bukan hanya bicara berapa persen. Tapi kami di Bank Indonesia berpikir gimana kita mentransformasi. Mentransformasi kalau misalkan orang bersyariah tuh getting smarter, getting more accountable, getting more trustworthy, bisa dipercaya. Ekonomi yang baru ini. Betul, karena kembali lagi konsep syariah itu sangat modern Pak. Bahkan dibuktikan dengan teori-teori ekonomi modern. Principal agent theory yang sekarang nih, Profesor Stiglitz, itu isinya itu adalah keseimbangan yang memang harus kita buat dalam suatu sistem. Jangan kita menihilkan kayak, syariah itu mengenai tabaru. Tabaru itu apa? Receh. Bukan Pak. Kita cerita mengenai endowment factor yang nanti akan menjadi faktor-faktor. Seperti satu hal yang saya pengen share nih Pak ya, pada saat COVID sebagai contoh. Kita membayangkan zakat apaan sih? Ini bayar Pak. Saya witness sendiri pada saat COVID Pak, dana zakat itu menolong banyak sekali orang. Karena apa? Ini memberikan trickle down effect. Saya dengar dari Basnasa sendiri, ternyata dana zakat itu dipakai untuk menggaji orang untuk melakukan self sanitation. Menolong pemerintah, menolong masyarakat, orang yang harus terhenti pekerjaannya dia dapat. Jadi kita kembali lagi user experience kita, bukan hanya mengamankan diri, mau berbisnis, tapi bagaimana kita bersama-sama dalam suatu economic safety net itu siap untuk menghadapi goncangan di depan. Gitu. Baik, menarik sekali. Ada 4 item yang coba dikejar oleh BI di sana gitu dalam mendukung ekonomi syariah gitu, terutama dari mikroprudensial dan juga dari moneternya. Saya langsung ke regulasinya, regulator di OJK. Dari OJK sendiri, bagaimana memastikan bahwa regulasi menjaga kehalalan tiap lembaga keuangan benar-benar sesuai dengan amanat syariah itu seperti apa Bu? Dan sejauh ini tantangan yang dihadapi dalam upaya mengintegrasi antara industri halal dengan lembaga keuangan syariah itu seperti apa hingga akhirnya benar-benar klopkannya harapannya menjadi salah satu pilar juga gitu yang menopang pertumbuhan ekonomi kita. Bu Ani, rules-nya akan banyak nih Bu, gimana? Ya baik, terima kasih. Ya memang kami sebagai otoritas pengawasan terhadap industri jasa keuangan ya khususnya keuangan termasuk keuangan syariah itu tentunya kami tentunya harus memastikan ya supaya masyarakat itu trust ya kepada keuangan kita, lembaga keuangan kita bahwa memang benar-benar dijalankan sesuai dengan prinsip syariah seperti itu. Ya jadi kami tentunya kami juga memiliki ketentuan-ketentuan yang akan meyakinkan bahwa itu dijalankan oleh industri dan kemudian juga tentunya ada proses pengawasan yang kami lakukan di mana juga proses pengawasan itu untuk meyakinkan bahwa industri keuangan syariah itu mematuhi seluruh ketentuan kita. Ya pertama ini kalau terkait dengan halal ini tentunya kami refernya selalu kepada fatwa dari DSN seperti itu ya. Jadi karena sesuai dengan undang-undang P2SK ya tahun 2023 itu juga sudah menyatakan bahwa definisi halal itu tentunya sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN. Jadi itu tidak bisa dikeluarkan dari lembaga lainnya. Refer di DSN. Nah, kemudian dalam ketentuan kita sudah mengeluarkan ketentuan mengenai tata kelola. Nah, tata kelola ini sebenarnya untuk keuangan syariah ini khususnya untuk perbankan syariah itu ada 2.
Jadi ada tata kelola secara umum yang memastikan terjadinya transparansi, accountability, kemudian responsibility, independensi, dan fairness. Tapi juga ada ketentuan tata kelola syariah juga. Nah, di dalam ketentuan tata kelola syariah tersebut, kita itu ada peran-peran yang harus dilakukan oleh pengurus di dalam perbankan syariah. Tentunya peran dari Dewan Pengawas Syariah itu sangat penting. Nah, sudah ada di dalam undang-undang, memang pentingnya mendudukan Dewan Pengawas Syariah. Nah, Dewan Pengawas Syariah tentunya merupakan kepanjangan tangan dari kita sebagai otoritas. Jadi Dewan Pengawas Syariah itu kedudukannya di situ adalah memastikan bahwa model bisnis, mekanisme, dan juga produk-produk yang dikeluarkan itu tentunya sesuai dengan prinsip syariah. Nah, kemudian tentunya mereka harus juga memberikan rekomendasi dalam hal ternyata ada pengembangan produk yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Dan itu ada ruang di mana mereka bisa melaporkan kepada OJK. Ya, itu jadi OJK sebagai pengawas juga mendapatkan informasi apabila terjadi sesuatu hal yang menyimpang dari prinsip syariah ataupun juga tidak halal seperti itu. Dan kemudian yang kedua, kita juga harus memastikan bahwa ternyata itu fungsi dari Dewan Komisaris, kemudian juga direksi, itu juga harus memastikan bahwa mereka mematuhi ketentuan yang berlaku. Nah, itu ada laporan yang harus mereka sampaikan kepada kami OJK setiap tahun mengenai penerapan tata kelola tersebut, gitu ya. Dan kemudian juga kami juga mengatur mengenai bagaimana penerapan manajemen risiko yang sesuai dengan syariah. Nah, itu risiko-risiko yang terpapar dari produk dan pengembangan dan proses yang mereka lakukan itu juga harus memperhatikan risiko-risiko yang mungkin terpapar, termasuk juga ada risiko reputasi, risiko operasional dan sebagainya. Dan jadi itu memang sesuatu hal yang memang wajib diterapkan oleh perbankan syariah. Nah, pengawas dalam hal ini harus memastikan bahwa adanya penerapan dari prinsip-prinsip syariah itu, kemudian juga harus memastikan bahwa tidak ada penyimpangan dari halal tadi ya, dan tidak sesuai dengan fatwa dari DSN, mungkin seperti itu. Nah, kami juga sudah memiliki roadmap pengembangan dan penguatan dari perbankan syariah, dan masing-masing sektor jasa keuangan syariah lainnya juga memiliki juga roadmap masing-masing. Nah, ini ya kami juga sudah mendapatkan tugas nih dari Pak Kepala nih. Jadi bagaimana ini ada roadmap yang mencakup seluruh keuangan syariah. Nah, ini kan juga jadi untuk memastikan bahwa rantai bisnis dari sektor keuangan syariah ini bisa didukung juga oleh sektor-sektor lainnya. Dan bagaimana mengintegrasikannya dengan industri syariah. Nah, ini yang mungkin perlu juga nih, karena memang saat ini untuk sertifikasi halal untuk suatu produk belum ada kewajiban nih untuk menggunakan keuangan syariah. Nah, ini bisa menjadi suatu ruang itu tanya juga. Nanti ke Pak Emil. Iya, begitu. Menjadi suatu ruang juga ya, Pak ya. Jadi gimana nih supaya dalam hal adalah sertifikasi halal itu juga nanti bisa juga berapa persen mereka juga harus memiliki ataupun menggunakan lembaga jasa keuangan syariah lah, seperti itu, Pak. Ini menarik. Saya langsung ke Pak Kiai, dari Dewan sendiri. Pak Kiai, disampaikan oleh Bu Ani itu cukup menarik, Pak. Nah, integrasi itu menjadi salah satu kunci di sana gitu. Mungkin saya sebelum kita bahas masalah integrasi seperti apa, mungkin koordinasi komunikasi antara Dewan Ekonomi Syariah dengan OJK, dengan BI dan dengan Komite Nasional itu akan seperti apa sejauh ini koordinasi dan komunikasi? Jadi saya ingin menguatkan apa yang disampaikan Bu Ani tadi. Sebenarnya dari aspek pengawasan kepatuhan kesyariahan itu dilakukan secara berlapis. Kami lakukan gitu. Pertama, kita bisa lihat dari sisi fatwanya sendiri yang menjadi landasan operasional prinsip kesyariahan. Fatwa itu oleh DSN, karena kita tahu kalau terkait dengan ekonomi syariah ini, itu masuknya adalah wilayah ijtihadiyah. Maksudnya wilayah ijtihadiyah itu adalah hal-hal baru yang berkembang, yang dia di situ tidak ada jawaban secara tekstual di dalam dalil. Makanya kemudian ada ijtihad baru di situ. Makanya kemudian di situ ada ruang yang cukup lebar gitu bagi kita umat Islam saat ini untuk merumuskan dalam bentuk fatwa, sebagaimana yang disebutkan oleh Kiai Ma'ruf tadi, untuk masalah ekonomi syariah yang diatur oleh agama itu
bukan yang boleh, yang boleh, yang boleh. Oke. Yang ini nggak boleh, bukan. Yang diatur itu yang tidak boleh, yang tidak boleh, yang tidak boleh. Oke. Dan itu hanya sedikit. Jadi selain itu adalah boleh. Jadi yang diatur itu hanya yang tidak boleh hanya sedikit saja. Hukum asal ekonomi syariah itu tidak boleh, gitu. Oh, boleh kecuali yang dilarang. Makanya yang ada di dalam dalilnya itu yang dilarang saja. Dilarang semua. Nah itu ada cukup ruang untuk kita itu mengeksplorasi begitu kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk pengembangan ekonomi dan keuangan yang kemudian dia itu bisa comply terhadap prinsip kesyariahannya. Oke. Ketika kita merumuskan fatwa di Dewan Syariah Nasional, kami ini di DSN Pak, itu ada ex official perwakilan dari OJK, official perwakilan dari BI, official perwakilan dari KNEKS, dari lembaga-lembaga negara yang lain, gitu. Untuk apa? Karena fatwa DSN ini kita setting memang bahwa ketika fatwa itu diluncurkan itu langsung bisa diterapkan. Oleh karena itu menjadi penting proses penetapan fatwanya itu menjadi sangat penting. Oke. Jadi sebelum saya ingin menceritakan proses penetapan fatwa, di pertama itu kami ini harus mendudukkan permasalahan terlebih dahulu. Jadi pertanyaan yang difatwakan, gitu, yang oleh Kiai Ma'ruf tadi disebut pertanyaan itu bisa dari otoritas, bisa dari industri, bisa dari akademisi, begitu, itu didudukkan. Istilahnya dalam konteks fatwa itu ada tasawwurul masalah. Kita ini mendefinisikan masalah. Sebab kalau masalahnya itu tidak pas mendefinisikan, jawabannya bisa jadi berbeda. Dalam tahap inilah peran dari para otoritas ini menjadi sangat penting. Peran dari para praktisi industri menjadi sangat penting. Supaya kami dari sisi ulama, para praktisi ini mengetahui, oh yang dibutuhkan seperti ini. Baru kemudian setelah itu di DSN ini mengkaji hukum Islam ini terhadap pertanyaan itu seperti apa jawabannya. Saya sebutkan tadi, ini wilayah ijtihadiyah. Biasanya ada satu pertanyaan itu pendekatannya bisa 1, 2, 3. Nah, untuk konteks Indonesia nggak boleh kita ambil semuanya. Hari ini A, besok B, nggak boleh. Karena tidak ada kepastian hukum kalau seperti itu. Begitu. Maka kemudian tadi disebutkan bahwa yang menganukan oleh Majelis Ulama Indonesia atau kita di DSN MUI. Dari mana kemudian kita di DSN memilih dari beberapa pendapat itu? Nah, disinilah kemudian kita selalu menguji dengan kepentingan di otoritas prinsip keberlangsungan, prinsip kehati-hatian, prinsip kita terus akan uji, gitu. Nah, dari kita sudah melakukan pengkajian dari berbagai pendapat itu, sehingga ketika kita memilih pendapat A, ini diyakini pendapat tersebut yang kemudian ditetapkan menjadi fatwa itu yang paling membawa kemaslahatan untuk Indonesia, gitu. Nah, ketika nanti itu dilakukan fatwa dikeluarkan, nah baru kemudian tadi yang bergerak adalah Dewan Pengawas Syariah. Nah DSN udah selesai nih, tinggal Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah itu adanya di industri, gitu. Yang dilakukan pertama kali oleh Dewan Pengawas Syariah adalah ketika sebuah produk mau dikeluarkan nih, nah dia harus melakukan review terlebih dahulu. Regulasinya ada enggak, kemudian dia fatwanya ada enggak, biaya-biayanya dia ini nyekek nasabah apa enggak, SOP-nya seperti apa, dikaji semuanya. Kalau dia sudah oke secara syariah, dikeluarkan opini. Berdasarkan opini ini kemudian oleh industri diajukan kepada otoritas untuk meminta izin. Gitu. Label itu tadi. Nah, ketika sudah ada dapat izin, kemudian operasional sehari-hari kita melakukan pengawasan apakah dia itu sudah menjalankan opini sesuai dengan opininya atau tidak. Maka di situ ada metodologi, ada namanya uji petik lah, ada melalui internal auditor lah, gitu, yang semuanya itu menjadi bahan yang kemudian kita laporkan baik kepada DSN ataupun kepada otoritas. Jadi artinya saya ingin memberikan pesan kepada masyarakat bahwa terkait dengan aspek kepastian kesyariahannya, itu sudah dijaga sedemikian rupa sehingga apa yang sudah berjalan di industri, di masyarakat itu sudah sesuai dengan prinsip-prinsip kesyariahan dan sudah diawasi berlapis sedemikian rupa.
saya langsung buka pertanyaan buat floor, buat rekan-rekan yang sudah hadir di studio saat ini. Silakan apabila ingin bertanya langsung tunjuk tangan saja, sebutkan nama, asal dan juga ditujukan ke siapa. Boleh langsung saja kalau apabila ada. Boleh silakan. Oke, 1, 2. Boleh ini dulu boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu, saya Nadia Kolbisa Giva, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tadi di sesi pertama, Prof. Ma'ruf Amin bilang ya, kalau misalkan kita tayamum lalu air sudah ada, maka tayamumnya batal. Juga tadi sempat dibahas, kenapa pilar ekonomi syariah itu belum bisa setara dengan keuangan konvensional ataupun lainnya. Lalu pertanyaan saya adalah, apa langkah strategis yang dapat dilakukan agar kami para generasi muda atau mahasiswa atau juga akademisi dapat dilibatkan dalam riset maupun pengembangan kebijakan di keuangan syariah di Indonesia. Terima kasih. Baik, kita tampung dulu. Langsung pertanyaan yang kedua boleh? Baik, perkenalkan saya Farhan Hamid, saya mahasiswa program studi ekonomi syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Beberapa dekade terakhir kita melihat dinamika yang terjadi di institusi ekonomi syariah itu berkembang sangat pesat dan banyak juga perkembangan dari produk keuangan syariah. Dimulai dari sukuk syariah, sukuk negara ataupun regulasi-regulasi yang menyangkut tentang perkembangan produk syariah. Yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana fatwa halal ini menanggapi perkembangan produk tersebut. Terima kasih. Oke, menarik sekali. Kita tampung 2 pertanyaan dulu. Kita langsung ke Pak Ember. Pak Ember terlebih dahulu gitu. Dari komite sendiri melihat dengan kondisi saat ini gitu ya, peran anak muda bisa dilibatkan seperti apa gitu dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Baik, bagi anak muda yang generasi Z dan juga mungkin nanti ke depannya Alpha, ya seperti kata AAG aja, mulailah dari diri sendiri. Anak muda yang belum punya rekening bank syariah, ya buka dong rekening bank syariah. Anak muda yang belum mulai memikirkan investasi, masih terus ngopi-ngopi, kopinya dikurangin dikit, kemudian sebagian kopinya diinvestasikan di instrumen-instrumen syariah. Mungkin mulai dari yang reksadana syariah bisa 10.000 gitu kan. Kemudian jangan lupa juga kalau mau investasi, bukan investasi dunia saja, tapi juga investasi untuk akhirat kita. Jadi kita juga harus memikirkan afterlife wealth management. Jadi setelah kita meninggal, apa yang kita lakukan? Maka mulailah kita berwakaf. Berwakaf pun sekarang anak muda gampang, tinggal pakai digital aja. Setiap selesai transaksi suka ditawarin sama banknya kan, mau berinfak, sedekah, wakaf, tinggal klik. Tapi itu dilakukan dari sekarang, dikit-dikit mungkin jumlahnya mikir kok, malu berwakaf 1.000, 2.000. Kelihatannya malu, tapi 2.000 kalau rutin tiap lama-lama akan menjadi sesuatu yang besar. Dan nanti kalau itu dilakukan, mulai dari diri sendiri, karena kalau tidak, kan ada ini, ibda binafsik. Mulai dari diri sendiri dulu. Kalau kita ngomongin apa, habis itu kita nggak mensiarkan ke sana segala macam, tapi kita nggak memulai, ini. Mulailah dari diri sendiri, jadilah agen perubahan. Setelah memulai, baru mensiarkan. Nanti teman-teman diajak, kemudian keluarga diajak, nanti jadi agen perubahan yang tadi ikut gerakan bersama yang tadi dicanangkan Pak Kiai Ma'ruf, yaitu mensyariahkan ekonomi masyarakat. Itu aja ajakan buat anak muda. Untuk menjawab ya, untuk anak muda seperti apa ya gitu. Saya mungkin langsung ke Pak Dadang gitu. Mungkin apakah juga di BI sendiri memiliki program yang melibatkan anak muda dalam pengembangan ekonomi syariah, dan sejauh ini terkait dengan apa namanya, tadi kan juga ditanyakan juga gitu terkait dengan produk syariah, dan juga ada fatwa halal, juga di tadi juga ada surat utang negara segala macam gitu. Nah, dari BI bagaimana melihat hal tersebut dalam upaya pengembangan dari ekonomi syariah sendiri? Dalam beberapa rapat Dewan Gubernur dan juga publikasi dari Bank Indonesia, saat ini Indonesia secara eksternal maupun internal menghadapi 2 hal. Indonesia, pertama memang tekanan dan global uncertainty yang luar biasa. Yang nomor 2 itu generation shift dan digitalisasi yang gabung jadi satu. Buat kami, bagaimana ekonomi syariah itu menghadapi dan merespon terhadap fenomena itu. Jadi ketika ada pertanyaan seperti itu, saya happy sekali. Karena adik-adik semua generasi berikut saya
yang saya nggak akan tenang kalau mereka kurang fatona. Oke. Jadi kembali lagi, bank syariah ini baru satu sisi kecil. Yang lebih banyaknya lagi adalah sektorial. Nah sekarang saya akan sangat happy kalau generasi muda itu sangat mendorong inovasi, ilmu pengetahuan. Bank Indonesia sendiri ini menyuarakan ya, baik dari Departemen Keuangan Syariah, ada Departemen untuk Sistem Pembayaran. Bank Indonesia udah juga mendorong yang namanya PD, Pusat Inovasi Digital Indonesia. Jadi di sana yang kita harapkan adalah generasi muda Indonesia itu pinter-pinter, hebat-hebat. Nah kita ingin mencoba memfasilitasi sehingga menjadi engine perubahan. Kembali lagi salah satu sifat Nabi ya, fatonah, cerdas, cerdas dalam melihat. Jadi ketika kita cerita ini, ikro, apa yang diikro? Baik baca. Misalkan mau keluar, oh mau hujan, ya bawa payung. Nah ini juga menambah tadi yang Pak Kiai sampaikan, bahwa kita Pak Kiai, kita tuh untuk pengembangan pasar uang syariah aja di Indonesia. Bank Indonesia ini membentuk task force. Task force itu bukannya BI, tapi ada DSN, Dewan Syariah Nasional, ada juga pelaku. Nah ini di DSN sendiri, saya ngelihat di dalamnya banyak ahli ekonomi. Ada doktor ekonomi, ada yang master ekonomi, ahli manajemen, sehingga kembali lagi apa yang disebut dengan fatwa yang kita di Indonesia tuh bahas, ketika itu sebagai contohnya mengenai lender of last resort, maka fatwanya itu kalau dilihat 80% itu adalah melihat bagaimana systemic risk terjadi. Kemudian dengan para kiai ini kita ngobrol, sehingga konteksnya masuk Pak. Kembali lagi bagaimana tadi kita mencapai falah ya Pak ya. Kemenangan itu sebenarnya Pareto optimum. Pareto optimum itu adalah bagaimana secara sistem ekonomi antara technical ekonomi dan niatan kebaikan itu jadi satu. Sehingga ini menjadi sesuatu instrumen yang komprehensif, baik di level bank sentral maupun juga di level retail. Sehingga kembali lagi produk-produknya itu ketika dibilang bahwa kebanyakan boleh ya, kecuali yang dilarang. Nah itu kembali, itu membuka tantangan kepada generasi muda, be smart and innovative. Kembali lagi kita lihat kiri kanan dong. Ke depan ini, betul, dengan adanya digitalisasi, hati-hati nih, efisiensi akan terjadi di mana-mana. Ketika efisiensi terjadi di mana-mana, orang yang nggak bisa melihat peluang akan ketinggalan. Nah kembali lagi pesan dari ekonomi syariah itu justru be smart, for now, mulai dari saya. Sehingga kembali lagi lulus cum laude ya. Amin. Lulus cum laude, terus kemudian juga jangan kalau bahasa Jepangnya terapkan kaizen. Bahwa jangan selalu being complacent ya, artinya puas sekarang udah cukup. Enggak, ke depan ini yang namanya perkembangan teknologi itu akan sangat cepat. Kembali lagi fatona, amanah terhadap waktu. Justru itu preferensi yang ingin kita bangun dengan literasi ekonomi syariah. Baik. Seperti itu. Baik. Cukup menjawab. Saya langsung bertanya ke Bu Ani tadi terkait dengan, balik lagi tadi Bu, bagaimana dengan produk-produk syariah, penjagaan untuk tetap sesuai dengan kaidah kehalalan itu make sure-nya seperti apa? Jadi gini, sebenarnya saya juga ingin menyampaikan ya, sebenarnya keuangan syariah itu sangat baik sekali ya, dalam arti gini, kalau keuangan konvensional itu kan memupuk profit utamanya ya, kalau kita belajar ekonomi gitu kan ya, pemupukan keuntungan untuk diri sendiri gitu kan, dan semakin bagus profitnya semakin baik gitu ya. Kalau
keuangan syariah itu kan bedanya adalah bahwa mereka itu juga harus melihat kemaslahatan, ya. Jadi kebaikan kepada masyarakat. Jadi tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga harus didistribusikan, gitu ya. Nah, produk-produk yang dikeluarkan oleh tentunya oleh keuangan syariah, tentunya kita harus melihat dari fatwa dari DSN tadi seperti sudah dijelaskan panjang lebar tadi. Ya, jadi bahwa memang sudah disampaikan bahwa produk-produk yang dikeluarkan itu juga harus meyakinkan prinsip. Jadi kalau produk keuangan syariah, kalau ingin belajar nih ya mengenai produk-produk apa yang ada di keuangan syariah, perbankan syariah, nanti bisa diakses di webnya OJK ya. Nah, kita sudah mengeluarkan banyak sekali panduan mengenai produk ke perbankan syariah. Ya, dari mudarabah, murahah, musyarakah, ijarah, salam, semua. Dan kita sekarang juga ada 2 produk baru gitu kan, yaitu CWLD ya, kemudian juga Syariah. Nah, ini produk-produk ini juga menunjukkan bahwa memberikan kesempatan nih kepada masyarakat untuk bisa berpartisipasi di dalam investasi dengan yang modalnya nggak usah besar-besar tadi ya, modalnya kecil pun bisa gitu ya. Jadi misalnya kas wakaf ya, link syariah gitu ya. Jadi nanti bisa simpan, diwakafkan nih dana kita selama berapa tahun, setahun atau 2 tahun gitu ya. Nanti bisa kembali. Jadi kita itu sudah berkontribusi sebenarnya di situ ya. Sedikit aja kita simpan dengan metode tersebut, itu juga sudah memberikan kemaslahatan juga ya, kebaikan kepada umat yang lainnya gitu ya. Itu bisa jadi semacam proses berbagi juga gitu ya. Kemudian kalau yang Syariah ini mungkin agak besar sebenarnya, karena dengan Syariah ini dalam arti kita mendepositokan dengan berinvestasi, kita bisa berinvestasi melalui bank syariah, dan kemudian investasinya itu langsung bisa digunakan oleh UMKM gitu kan. Nah, jadi maksud saya dengan berkontribusi sedikit pun ya di keuangan syariah dengan menggunakan produk syariah itu sebenarnya sudah memberikan kebaikan juga kepada umatnya. Nah, memastikan bahwa itu halal tentunya sudah kita gunakan, dibahas juga di dalam komite kita, komite pengembangan keuangan syariah sebelum produk itu dikeluarkan, dan kita juga sudah menggunakan fatwa dari DSN. Kalau belum ada fatwanya, kita mintakan fatwa. Kemarin kita sudah mintakan fatwa bulion nih, transaksi bulion ya, dan kita baru keluar ini bahwa itu bulion itu memang sudah halal gitu ya, tergantung juga dengan transaksinya dan underlyingnya seperti apa, yang penting ada underlyingnya. Jadi kita bisa membeli emas sedikit, sekarang kan di bank syariah juga udah bisa nih beli emas sedikit ya, 100.000 pun udah bisa nih gitu ya. Nah, kemudian juga ini nanti bisa diperjualbelikan ya, bisa disimpan, bisa diinvestasikan. Mungkin dalam arti semua produk-produk yang keuangan syariah itu saya rasa kita dukung ya, dan itu bisa juga mendukung kebaikan buat umat yang lain. Menarik gitu sekali, ya. Menarik sekali. Saya langsung ke Pak Kiai. Pak Kiai, kira-kira nih kita sudah hampir di ujung acara. Pak Kiai nggak terasa ya. Pak Kiai, kira-kira ke depannya dari Dewan Syariah Nasional sendiri gitu, dari DSN, apa area praktek yang akan diterapkan dalam upaya penguatan ekonomi syariah, khususnya perbankan syariah ke depannya? Ya, yang pertama itu adalah memperkuat ekosistem. Tadi isu utama kita adalah isu ekosistem, karena ekonomi syariah ini tidak bisa didekati hanya satu sektor saja, sektor perbankan. Ya, ini harus disambungkan antara sektor real tadi Pak Dadang menyampaikan itu dengan sektor komersial kita gabungkan, dan bahkan sektor keuangan sosial juga bisa memungkinkan untuk kita masukkan. Nah, untuk saat ini memang apa yang disampaikan tadi memungkinkan nggak sih kalau misalnya kita masuk kepada hal yang lebih substantif secara syariah lagi. Misalnya kita tidak hanya masuk pada permukaan bahwa secara fikih legal formal boleh, tapi kita masuk secara lebih substantif. Misalnya industri halal makanan dan minuman. Ini sudah bisa dilihat nggak sih dari sisi keuangannya menggunakan keuangan syariah atau belum? Gitu. Saat ini belum, tapi menuju ke sana. Beberapa percobaan kita sudah lakukan. Pertama di rumah sakit syariah, Pak. Rumah sakit syariah ini sudah menggabungkan antara keuangannya, yaitu pengelolaan keuangannya, dia harus comply dengan keuangan syariah, dan juga dari sisi kitchennya, dia itu makanan yang diserve kepada pasien itu sudah harus tersertifikasi halal.
Kemudian apa namanya baju yang digunakan karena kalau di rumah sakit itu sangat krusial dari sisi najis dan tidaknya. Itu dia menggunakan laundry yang sesuai syariah apa tidak. Artinya sudah mulai kita bereksperimen. Meskipun belum ada aturan yang mewajibkan itu, tapi ini sudah ada sekian puluh rumah sakit syariah yang comply bahwa menggabungkan antara sektor keuangan dan sektor real, sektor makanan, minuman dan yang lain dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, hotel syariah. Jadi kita punya program namanya pariwisata ramah muslim begitu. Di antara salah satu persyaratannya adalah untuk penginapannya itu adalah hotel syariah. Jangan dipikir kemudian ini destinasinya harus diubah semua, ornamennya harus ornamen masjid, bukan begitu. Lebih banyak kalau untuk masalah ini adalah services plus sebenarnya. Hotel syariah itu services plus, services bagaimana biasa, plusnya itu ketika pelanggan itu ingin dia itu menjalankan ibadah, mudah bagi dia, tanda kiblat. Kemudian dia ketika dia ada mau kan kita kalau di hotel mau sholat kita lupa nggak bawa sajadah, apa aja yang kita gelarkan disediain sajadah. Baik, integrasi semuanya jelas sebenarnya. Kemudian ketika dia membutuhkan makanan yang halal, dia restorannya sudah restoran halal. Meskipun kemudian nanti jika seandainya dia itu ada kemudian pelanggan yang dia itu menginginkan yang lain begitu, tidak dilarang juga, tapi dia harus ada ketentuan-ketentuan khusus. Nah ini eksperimen kami di Majelis Ulama Indonesia untuk menggabungkan, untuk mendekatkan per sektor multisektor ini untuk bergerak ekonomi dan keuangan syariah ke depannya, begitu. Integrasi menjadi kunci awal. Satu lagi, kita itu sebenarnya ingin tadi itu kita masuk pada yang lebih substantif lagi. Pendekatan sekarang ini lebih banyak pada legal formalistik. Terus terang saja. Misalnya ketika kita berbicara kemarin banyak kritik terkait dengan pricing di lembaga keuangan syariah. Secara norma kesyariahan yang namanya harga itu kesepakatan, Pak. Kalau sudah sepakat sebenarnya di situ udah cuman dalam konteks ini kita harus mendudukkan ketika nasabah itu sepakat, dia itu sepakat birridho, dia itu rela, atau sepakat bisuhten, dia itu ngerundel di belakang. Nah, kadang-kadang ada begitu, Pak. Dalam konteks syariahan, dari sisi substantif, kita tidak boleh ke situ, nggak boleh. Meskipun dia itu sepakat, tapi kita harus yaitu tadi bahwa tidak ada la tadzlimuna wa la tuzlamun, tidak boleh yang ada dizolimi di situ. Nah, kemudian juga isu terkait dengan lingkungan, isu green economy. Ini kami di syariah sudah mulai masuk, gitu. Ke depan kami ingin mengembangkan itu lebih luas, bahwa ketika berbicara terkait dengan ekonomi syariah, artinya itu adalah green economy, gitu, ekonomi berbagi, yang kayak begitu. Itu menarik sekali disampaikan oleh Pak Kiai, gitu, bagaimana upaya dari Dewan sendiri dalam upaya penguatan ekonomi syariah, ada rumah sakit, ada bahkan hotel di sana menjadi salah satu bagian integrasi ekosistem ekonomi syariah di Indonesia. Menarik sekali Pak Kiai. Saya langsung ke Bu Ani terlebih dahulu. Bu Ani, kira-kira langkah konkret jangka pendek ke depan dari OJK dalam upaya peningkatan ekonomi syariah akan seperti apa kira-kira Bu Ani? Oh ya, baik. Singkat saja. Ya, baik ya. Ya, jadi kami ingin memastikan bahwa memang arah pengembangan dari keuangan syariah itu sesuai dengan roadmap kita. Ya, itu yang kita akan pastikan. Kemudian kita juga akan mendukung penguatan dari lembaga keuangan syariah, terutama perbankan syariah. Kita dorong mereka untuk memperkuat permodalannya, dan kemudian kita juga memperkuat dalam arti UUS-nya itu kita juga memperkuatnya dengan spin-off lah seperti itu, untuk memperkuat keberadaannya. Kemudian kita juga integrasi, kita juga akan mendukung adanya suatu roadmap ataupun blueprint yang akan mengintegrasikan seluruh sektor syariah, keuangan syariah di OJK, yang akan menjadi juga panduan bagi seluruh sektor jasa keuangan gitu dalam rangka pengembangan ke depannya. Mungkin baik, seperti ada itu. roadmap yang coba dikejar di sana dari OJK sendiri. Iya, kita pantau. Kita pantau untuk pengembangannya. Ya, makasih. Baik, saya langsung ke Pak Dadang. Pak Dadang, dari BI sendiri fokusnya akan kemana selama jangka pendek ini ke depan dalam upaya terkait dengan makroprudensial, moneter, dan juga pengembangan dari ekonomi? Oke.
Kalau dari as a closing statement silakan. Dari mandat Bank Indonesia, tentunya kita akan melakukan mandat sebagai otoritas moneter dan makroprudensial dan juga sistem pembayaran sekuat mungkin berkolaborasi bahwa ke depan tuh kembali lagi supaya nggak ngegrundel, harus efisien. Sehingga kalau efisien dia profitability-nya tinggi, return-nya tinggi, aman. Terus kemudian juga mudah untuk dicapai dengan sistem pembayarannya. Sehingga Bank Indonesia sangat konsisten mendukung ekonomi syariah. Dan plus, Pak. Jadi plus itu yang tadi, yang A dan I. Ini boleh nyontek dikit, Pak. Silakan, Pak. Silakan, Pak. Jadi kita juga mendorong ada 6 program, Pak. 6 program yang sudah diluncurkan bersama MUI ya waktu itu. Pertama itu kita ingin dorong yang namanya gerbang santri, Pak. Gerbang santri. Gerbang santri itu gerakan ekonomi di pesantren. Oke. Nah, pesantren dan mungkin juga akan diikuti di luar pesantren nggak apa-apa. Apa yang akan dilakukan tuh banyak sekali. Pesantara itu adalah untuk pembangunan digitalisasi supaya pesantren juga menjadi penggerak ekonomi. Sampai disebutkan katanya ada 3 Pak ngaji itu. Ngaji fikih, ngaji sugih, ngaji canggih. Nah, jadi dari fikihnya hatinya, Pak. Kemudian ngaji sugih, ya kita harus kaya kan disenangi Allah juga ya, karena bisa menolong. Tapi satu lagi ngaji canggih, Pak. Digital teknologi yang lain-lain tetap juga ini. Yang kedua jawara ekspor. Itu adalah bagaimana mendorong bahwa ekonomi syariah mesti mendukung ekspor. Nah ini kita juga dorong dengan kolaborasi kita dengan multilateral institution. Dan juga lain-lain, kita cari pasar-pasar ekspor non-tradisional. Non-tradisional itu maksudnya kita ekspor ke China, ke US. Kenapa nggak ke OIC? Nah kita dekati ISDB, boleh nggak? Kita bantu ISDB, vice versa, seperti itu. Terus kemudian ada gerakan masyarakat halal. Memahami halal itu bukan hanya sempit sekali, tapi bahwa halal itu juga care terhadap social health. Masa ada orang mau nyembelih sapi antraks? Nggak mungkin, Pak. Ini bagaimana cara memperlakukan, termasuk juga green farming, zero waste farming yang ini sejalan juga dengan inisiatif-inisiatif nasional maupun global. Terus kemudian juga ada Sapa Syariah. Sapa Syariah itu minimal intinya itu adalah how to connect supply and demand. Jadi kita lihat bukan hanya perbankan, capital market bisa ikut, insurance, bahkan zakat wakaf. Ini just to your knowledge saja, Pak. Sebagai contoh, CWLS, Kes Wakaf Link Sukuk. Itu menggabungkan dana haji, Pak. Dana haji itu bukan uang para hajinya ya, tapi ini adalah dana yang memang dialokasikan itu untuk membangun rumah sakit di Ahmad Wardi ya. Bagaimana sekarang ribuan orang yang tadinya hampir buta, Pak. Itu dengan dana-dana seperti itu sehingga wakaf berguna. Terus kemudian orang berhaji, aduh, saya haji bangga nih. Ternyata kegiatan haji juga memberikan trickle down effect terhadap prosperity dari masyarakat. Kemudian juga ada kanal Ziswaf, kembali lagi. Zakat wakaf nggak lagi terkesan, oh ini 100 tahun lalu, enggak. Ini 100 tahun yang akan datang, Pak. Kenapa? Dengan kanal Ziswaf itu how to connect digitally, Pak. And to integrate commercial and social sector all together. Jadi ketika ini ada, kita akan memiliki cushion yang kuat. Pada periode boom, bust. Bust kita memiliki suatu bantalan bukan hanya itu, tapi trust factoring balikin lagi, Pak. Karena apa? Banyak dana-dana yang murah nanti di masyarakat yang bisa mensustain ya. Ini akan sangat membantu pemerintah. Yang terakhir lentera emas. Nah ini let us shine gitu kan ya. Shine itu dalam arti hatinya. Jadi memahami ekonomi syariah itu bukan hanya kamu muslim saya bukan muslim, bukan. Kita semua sedang mempromote kehidupan yang sejahtera. Karena itu kalau dalam azan hayya 'alal falah mencapai kemenangan multidimensional. Nah sehingga kembali lagi kita nggak berkecil hati dengan angka yang kecil, literasi inklusi, karena kita sangat paham learning curve juga bagian dari sunatullah.
Tapi kita tidak akan berhenti dan kembali lagi bagaimana cara cerdas dengan big data analytics, dengan machine learning, kita mempelajari oh ini behavior daripada masyarakat. Sehingga calling for students nih, yuk kita cerdas, kita undang. Jangan hanya ngeritik, tapi be with us untuk menjadi bagian perubahan ke arah kecerdasan dan kebaikan. Mengelola ekonomi syariah, menarik sekali. Saya langsung terakhir sebagai mungkin closing dan conclusion dari kita semua nih ke Pak Emil, Profesor Sutan dari Connect sendiri. Selama 5-10 tahun ke depan gitu, roadmap dari Komite Nasional Ekonomi Syariah sendiri untuk Indonesia supaya kita benar-benar bisa menjadi bangsa yang memiliki peran penting dalam perekonomian syariah global itu akan seperti apa kira-kira dari Connect sendiri, Pak Emil? Ini saya ingin menginformasikan juga ke masyarakat. Tadi juga di video udah bagus bahwa ekonomi syariah ini bukan menjadi ekonomi dan keuangan syariah ini bukan lagi alternatif, tapi dia sudah menjadi bagian dari transformasi ekonomi nasional jangka panjang dan jangka menengah dan jangka pendek. Jangka panjang dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional 2025-2045 RPJPN dan sudah diundangkan Undang-Undang Nomor 59 tahun 2024 ada muatan ekonomi syariah. Dan itu diturunkan ke daerah RPJPD 26 provinsi udah ada. Kemudian di menengah, di jangka menengah ada RPJMN 2025-2029. Sebelumnya itu dalam asta kita visi misinya Pak Prabowo dan Gibran sudah ada juga muatan ekonomi syariah. Nah, dalam RPJMN itu malah dalam 5 tahun ini ke depan ini kita sudah ada target tahun 2029 itu tadi di video disampaikan saat ini kita berada di posisi ketiga dalam State of the Global Islamic Economy Report. Ya. Insya Allah tahun 2029 targetnya itu kita akan menjadi nomor 1. Dan kita bekerja bersama-sama dengan seluruh komponen untuk mencapai target itu. Nah, yang kedua untuk supaya lebih detail bagaimana mencapai semua itu, KNEKS, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, bersama seluruh stakeholder telah meluncurkan namanya Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia 2025-2029. Mendetailkan bagaimana itu bisa terjadi. Dan kita juga koordinasikan dengan daerah. Di daerah itu ada namanya Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah, KDEKS, 31 provinsi. Mereka juga sudah mengumpulkan rencana aksi daerah. Jadi insya Allah kalau kita bergerak bersama-sama ini, kita optimis 5 tahun kita menjadi nomor 1, dalam 10 tahun kita bisa insya Allah menjadi pusat inovasi dari ekonomi dan keuangan syariah, dan menjadi tidak hanya sekedar konsumen produk halal, tapi juga menjadi pusat produksi atau produsen global dari produk-produk halal. Mungkin itu harapan kita semua, bagaimana industri dan juga ekonomi syariah bisa berjalan bersama di sana, ada integrasi yang jelas di sana, ada koordinasi kolaborasi jelas di sana, dan itu menjadi harapan kita ke depan. Ada target 2029 kita menjadi pelaku nomor 1 di ekonomi syariah dunia. Terima kasih Pak Emil, terima kasih Pak Dadan, terima kasih Bu Andan, juga terima kasih Pak Kiai sudah hadir di Forum Ekonomi Syariah CNN pada kesempatan kali ini, dan kita berharapkan ada target yang kita kejar di sana dan sudah insya Allah tercapai karena ada anak muda di sini juga akan membantu kita semua ke depannya. Sekali lagi terima kasih banyak, dan inilah akhir dari Forum Ekonomi Syariah kali ini, dan terima kasih sekali lagi untuk para narasumber dan juga para yang sudah hadir di studio pada saat ini. Dan demikian acara kita Forum Ekonomi Syariah kali ini, dan terima kasih atas seluruh perhatian semuanya. Saya Ruli Kurniawan pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In association with